Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan muatan bahasa Indonesia. Yuk kita perhatikan videonya bersama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu menentukan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulis. 2. Siswa mampu membuat ringkasan teks berdasarkan peta pikiran. Sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus tahu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Dalam sebuah paragraf tentunya terdapat kalimat utama. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utama paragraf yang kalian baca. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sih menentukan kalimat utama? Ya, kalian pintar. Yang pertama, baca paragraf mulai dari kalimat pertama sampai terakhir. Lalu tentukanlah kalimat manakah yang berisi pokok bahasan pada paragraf. Yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung seperti jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu artinya kalimat utama terdapat di akhir paragraf. Agar lebih memahami, yuk kita coba menentukan di manakah letak kalimat utama. Apakah di awal, di akhir, di tengah, atau kedua bagian? Kalimat utama selalu beriringan dengan kalimat penjelas. Artinya, setiap ada kalimat utama, selalu ada kalimat penjelas. Agar lebih memahami, ayo kita tentukan manakah yang merupakan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf berikut ini. Setelah kita membaca paragraf tersebut, kalimat yang berisi pokok utama yang sedang dibahas ada di awal kalimat. Itu artinya kalimat lain yang ada di dalam paragraf ini menjadi kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu sendiri adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu paragraf. Karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Jika kalian sudah memahami bagaimana menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, tentunya kalian akan lebih mudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu Guru akan memulai menjelaskan apa itu gagasan pokok. Ya, gagasan pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok juga kita sebut sebagai ide pokok atau ide pikiran. Jadi, gagasan pokok adalah kalimat yang berisi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Biasanya, gagasan pokok kita temukan di awal paragraf, di tengah, atau akhir paragraf. Dan ingatlah, satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Dalam paragraf, gagasan pokok selalu berdiri bersama gagasan pendukung. Ya, gagasan pendukung itu sendiri adalah gagasan penjelas. Gagasan pendukung berisi uraian atau informasi tambahan untuk memperkuat gagasan pokok. Dalam satu paragraf terdapat lebih dari satu gagasan pendukung. Jika kita simpulkan, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan, di mana gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sama halnya dengan kita menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang buka buku tema 1 pada halaman 2. Lihat dan perhatikan pada paragraf 3.
Ayo kita berlatih menemukan kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Kira-kira kalimat utamanya ada di kalimat mana ya? Dan apa sih yang dibahas dalam paragraf ini? Ya, inti dari pembahasan dalam paragraf ini ada di awal paragraf. Jadi, kalimat utamanya adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Sedangkan kalimat yang lain disebut sebagai kalimat penjelas. Setelah kita menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, sekarang saatnya kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya adalah Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda. Jika kalimat utama kita tulis sama persis dengan teks bacaan, berbeda dengan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah kalimat yang berasal dari kalimat utama yang bisa disimpulkan atau diringkas menjadi lebih inti. Namun, gagasan pokok juga bisa ditulis sama seperti kalimat utama jika kalimat utama sudah menjadi inti kesatuan yang tidak bisa disimpulkan atau diringkas lagi. Sekarang kita akan menentukan gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan ringkasan atau inti dari kalimat penjelas. Pada kalimat pertama, kalimat penjelasnya adalah rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Nah, gagasan pendukungnya adalah cengceng adalah nama alat musik daerah Bali. Gagasan pendukung yang kedua adalah bentuk dan bahan pembuat cengceng. Dan yang ketiga, bunyi yang dihasilkan cengceng. Sama halnya dengan menentukan kalimat utama dan gagasan pokok. Kalimat penjelas kita tulis sama persis dengan teks bacaan. Gagasan pendukung kita simpulkan dan kita ringkas dari kalimat penjelas. Namun, gagasan pendukung juga bisa kita tulis sama seperti kalimat penjelas jika kalimat penjelas sudah menjadi kesatuan yang tidak bisa diringkas atau disimpulkan lagi. Sampai di sini bisa dipahami ya? Sekarang kita tuliskan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam bentuk diagram. Kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama halaman 110. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, setelah kita baca, sudah jelas paragraf ini menceritakan tentang menghias kelas. Jadi, kalimat utamanya ada di akhir, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Karena kalimat utama sudah menjadi inti kesatuan yang sudah tidak dapat disimpulkan kembali, maka gagasan pokoknya kita tulis sama seperti kalimat utama, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya kita temukan gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan inti dari kalimat penjelas. Jika kalimat penjelas masih bisa kita simpulkan, maka gagasan pendukung boleh kita simpulkan. Namun, jika kalimat penjelas sudah menjadi inti kesatuan yang tidak bisa disimpulkan, gagasan pendukung kita tulis sama seperti kalimat penjelas. Gagasan pendukung dalam paragraf pertama adalah hari Minggu sekolah ramai. Siswa menghias kelas,
lomba menyambut kemerdekaan, tiap kelas harus memiliki keunikan, Udin dan teman sekelas datang, lalu pembagian tugas membuat hiasan. Nah, nantinya dari gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa kita buat menjadi sebuah ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah suatu penyajian singkat yang berasal dari karangan asli, namun tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Yuk kita pahami bersama bagaimana cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Untuk membuat ringkasan, bacalah teks atau naskah yang akan kita ringkas secara berulang 1 atau 2 kali dengan tujuan agar kamu paham apa maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Langkah yang kedua adalah mencatat gagasan utama atau gagasan pokok. Setelah kita membaca teks, tentunya kita akan menemukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf. Langkah yang ketiga, gunakan kalimat baru. Maksudnya, setelah menemukan gagasan pokok, susunlah tiap gagasan pokok pada langkah kedua tadi secara urut menjadi sebuah paragraf. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat-kalimat baru dengan bahasa kita sendiri yang sesuai dengan gagasan pokok tentunya, dengan catatan tidak mengubah isi dari bacaan yang asli. Langkah yang keempat, ketentuan tambahan adalah kalimat yang ditulis memiliki pokok dan isi yang lengkap walaupun kalimat cenderung pendek. Jadi, kalau ada kalimat yang maksudnya sama, kita tidak perlu menuliskan kalimat itu berulang. Pada intinya, ketika kita membuat ringkasan adalah bagaimana kita memahami isi bacaan tersebut. Ambil gagasan pokoknya dan tuliskan kembali dengan bahasa yang baik. Sampai di sini kalian sudah paham kan materi yang Bu Guru berikan? Sebagai latihan, buka buku tema pada halaman 127. Tentukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita perbedaan bukanlah penghalang. Nah, karena pada paragraf 1 sudah kita kerjakan bersama, tugas kalian adalah menemukan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan paragraf 3. Setelah itu, buatlah sebuah ringkasan pada kotak yang disediakan berdasarkan gagasan pokok yang sudah kalian tentukan dengan memperhatikan langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.